Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Al Husna, Masjid Agung, Jawa Tengah. Inilah radio dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat pagi kaum muslim, pendengar setia Radio Dais dan pemirsa yang ada di MAJT TV. Pagi hari ini komunitas bersuara hadir untuk Anda. Ya seperti biasa kalau hari Senin selalu ditunggu pukul 10 sampai 11 program yang bekerja sama dengan komunitas yang ada di Kota Semarang dan sekitarnya kaum muslim. Radio Dais bekerjasama dengan komunitas Ikatan Tunanetra Muslim Kota Semarang. Kali ini bersama Eva sudah hadir narasumber, yaitu ada Pak Abdul Manan yang sudah rawuh di studio. Insya Allah akan menemani Anda sampai pukul 11 nanti untuk bisa lebih mengenal lagi tentang Ikatan Tunanetra Muslim Kota Semarang. Kita sapa dulu, ada Pak Abdul Manan. Assalamualaikum Pak Abdul Manan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana Pak perasaannya? Dulu pernah siaran di Dais, sekarang sudah bisa mengudara kembali nih Pak bersama ITMI Kota Semarang Pak. Ya alhamdulillah, sangat-sangat senang ya. Dulu walaupun pernah di sini sama almarhum Bapak Karno, tapi memang bukan atas nama ITMI ya. Oke. Tapi dulu masih bergabung dengan Sahabat Mata. Ini sudah cukup lama, dari tahun 2011 sampai sekarang 2024, 13 tahun. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya senang sekali bisa menyapa pendengar setia Radio Dais. Dan mungkin pendengar setia Radio Dais yang dulu menyimak dari tahun 2006 ya sampai sekarang udah nggak asing sama suaranya Pak Abdul Manan. Ini kita mau bahas tentang ITMI Kota Semarang Pak Abdul Manan. Saya dikenalkan dulu nih, ternyata ITMI Kota Semarang itu juga ada pusatnya di Jakarta loh kaum muslim. Tapi untuk Pak Abdul Manan ini dari Kota Semarang yang akan mengenalkan apa sih Ikatan Tunanetra Muslim Kota Semarang. Jadi untuk teman-teman disabilitas yang ada di Kota Semarang ya Pak ya, nggak perlu merasa sendirian, ternyata ada loh ya wadah untuk bisa bergabung, apalagi punya program-program yang matang di tahun 2024. Silakan Pak Abdul Manan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak dan juga para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah saya dapat bersilaturahmi di Dais ini. Saya mengatasnamakan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kota Semarang. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, bernama Abdul Manan. Saya di ITMI Kota Semarang ini sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Dakwah di Kota Semarang. ITMI Kota Semarang ini salah satu organisasi yang berjenjang dari pusat Jakarta, kemudian dibentuk ke beberapa daerah termasuk Kota Semarang. Alhamdulillah ITMI ini dari secara nasional atau di pusat terbentuk tahun 1999, kalau nggak salah ya. Kemudian kalau di Kota Semarangnya tahun 2000 Kota Semarang. Jadi cuman 1 tahun pendirian ITMI di pusat, kemudian di Kota Semarang terbentuklah ITMI Kota Semarang. Misi utama untuk Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia ini atau tujuan utama, Izzul Islam, Izzul Muslimin, Izzul Makfufin. Izzul Islam itu kemuliaan Islam. Kemudian Izzul Muslimin, kemuliaan umat Islam. Izzul Makfufin, kemuliaan orang-orang tunanetra. Kenapa? Ini latar belakangnya karena banyak sekali dulu para tunanetra karena memiliki
memiliki kekurangan, tidak bisa ngelihat, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan dalam kehidupan itu tidak bisa ngelihat, nggak bisa ngapa-ngapain itu membentuk kepribadian atau hati yang membuat malas untuk hidup, patah semangat, apalagi untuk mengembangkan hidup dalam kehidupan ini. Untuk menerima saja itu susah gitu ya. Yang eman-emannya lagi sudah hidupnya susah, tidak tertuntun lagi. Khawatirnya kita sebagai muslim kan kehidupan kita bukan hanya di dunia ya, di akhirat juga. Khawatirnya di akhirat pun jadi susah lagi gitu. Jadi bagaimana caranya kami tunanetra yang beragama Islam itu dapat hidup seperti muslim biasanya, susah di dunia ini cukuplah di dunia, jangan sampai dibawa di akhirat. Karena itu perkumpulan ini, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, bertujuan mengangkat martabat tunanetra itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di sisi orang, yaitu masing-masing lah menilainya bagaimana. Karena orang tunanetra memang kekurangan, kita paksa pun untuk menghargai kita bagaimanapun, orang tetap melihat ada kekurangan, pasti ada pandangan rendah kepada kami, itu biasa-biasa saja. Nah, itu yang kami usahakan, agar pendapat orang, pandangan orang kepada kami itu nggak usah dipedulikan. Yang penting kita jalani hidup kita, kita belajar menerima keadaan kita, sabar, kemudian kita berusaha untuk kebaikan diri kita sendiri. Insya Allah kalau memang itu bisa terbentuk, juga akan membentuk orang lain memandang kita dengan pandangan yang berbeda. Nah, itu berawal dari tujuan itu tadi, Izzul Islam, kemuliaan Islam. Karena memang Islam itu memang mulia. Kita sebagai umat Islam mengembangkan keislaman itu, mensyiarkan keislaman itu, harus kita juga turut berperan di dalamnya. Caranya bagaimana? Salah satunya ini, kami membentuk organisasi Tunanetra Muslim. Tunanetra itu kan banyak, bahkan ada perkumpulan yang namanya Pertuni ya, Perkumpulan Tunanetra Indonesia, itu seluruh agama masuk di dalamnya. Tapi kami membuat khusus untuk umat Islam. Jadi kami sangat senang dengan keislaman kami. Ini berarti syiar bahwa kami Muslim tunanetra bangga dengan kemuslimannya, ini merupakan syiar. Dengan syiar itulah Islam itu dapat mulia. Banyak sekarang ini orang yang tidak bangga dengan agamanya sendiri, bahkan menunjukkan identitas keislamannya pun agak takut-takut gitu. Contoh wanita berhijab itu menunjukkan keislamannya, tapi takut-takut, malu-malu gitu. Kami berusaha pertama membentuk organisasi yang kelihatan memang sudah pasti organisasi ini muslim. Dan di samping itu kami lanjutkan lagi Izzul Muslimin, karena Islam itu akan mulia apabila muslimnya, umatnya juga memuliakan agama itu. Agama itu akan mulia insya Allah agama dengan syiar syariatnya. Syariatnya itu yang kita harus buktikan. Di antara tonggaknya adalah salat. Nah, karena itulah kami umat Islam yang tunanetra ini, yang dulunya memiliki perasaan sedih, kemudian malas, kemudian tidak punya semangat, kami usahakan rasa semangat untuk berbuat, beramal, terutama untuk diri kita untuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga diri kita untuk agama kita, salah satunya dengan mensyiarkan agama Islam, melaksanakan syariat-syariatnya, dengan juga melaksanakan ibadah salat. Untuk yang seperti itu memang susah ya, sulit. Tapi kami tetap berusaha, tunanetra ibadahnya tetap rajin, insya Allah. Itu insya Allah membentuk Izzul Muslimin. Kemudian juga Izzul Makfufin, kemuliaan para kaum tunanetra. Memang pandangan orang tunanetra itu rendah karena memang punya kekurangan, bahkan
kekurangan itu membuat banyak orang merasa tersulitkan membantu kita, melayani kita, itu merasa seperti itu. Itu memang kami akui. Tapi Kanjeng Nabi sendiri mengatakan tidak ada musibah yang lebih berat, fitnah yang lebih berat dibanding seseorang yang kehilangan pandangan matanya. Jadi orang yang tidak bisa melihat atau tunanetra itu mendapatkan fitnah atau musibah yang sangat besar. Tidak ada yang melebihi musibah itu dibanding musibah-musibah yang lain. Berarti kami termasuk orang-orang yang terpilih mendapatkan musibah yang sangat berat ini. Dan Kanjeng Nabi melanjutkan, tidak ada balasan yang pantas untuk tunanetra itu kecuali surga bagi tunanetra yang bersabar. Jadi Gusti Allah saja sendiri melalui lisan Nabi memuliakan tunanetra itu menjadi ahli ashabul jannah, ahli surga. Tapi syaratnya itu adalah bersabar. Karena itulah kami berusaha menekankan, menumbuhkan perasaan atau juga usaha kepada teman-teman tunanetra bagaimana kami bisa bersabar dengan ketunanetraan ini. Bersabar itu ya terus bisa menjalani, nggak perlu keadaan yang susah sulit ini kami gerundel, itu nggak perlu gitu. Ya kami jalani saja, apalagi kalau kami jalani dengan syukur, dengan senang hati. Jadi rasanya walaupun tunanetra begini ya nikmat saja jalan hidup itu. Nah itulah dasar pemikiran kenapa Ikatan Tunanetra Muslim terbentuk di Indonesia. Bahkan di kota Semarang ini sudah terbentuk lama, tahun 2000, untuk kemuliaan Islam, kemuliaan kaum muslimin, kemuliaan kami para tunanetra. Oke, Pak Abdul Manan, Iya. ketika sudah ada hal-hal yang membuat Ikatan Tunanetra Muslim Kota Semarang ini juga terbentuk di tahun 2000 ya Pak. Iya. Kalau teman-teman dari tunanetra sendiri pasti sudah punya persiapan mental, kesabaran yang tinggi apabila ketemu dengan masyarakat gitu. Kalau dari anggota dari ITMI ini sendiri pernah nggak sih Pak ada cerita atau sharing sesama anggota hal-hal yang kurang mengenakan yang diberikan atau diterima dari masyarakat gitu Pak? Ya sudah pasti banyak. Yang paling pertama bagi para tunanetra yang baru ya atau juga baru bergabung. Oke. Itu biasanya kalau yang baru-baru dia kan belum tahu kehidupan tunanetra itu bagaimana. Dia tahunya tunanetra hilang pandangan, hilang kehidupan. Jadi sudah habislah jalan kehidupannya gitu. Gelap gitu. Nah, gelap begitu, sudah tidak ada kehidupan lagi. Tapi disemangati akhirnya bangkit lagi semangat. Namun ketika menjalaninya rupanya pun mendapatkan banyak persoalan-persoalan baru lagi, termasuk pandangan orang kita mau berbuat apa-apa harus tergantung kepada orang, dan orang lain pun belum tentu ikhlas ridha membantu kita. Ketika kita sudah mulai mencoba untuk mandiri, berusaha sendiri, kemudian kita beramal atau juga bekerja, itu pun masih banyak lagi tantangan dari orang lain, dari sekitar kita, bahkan dari keluarga kita banyak. Dalam usaha kita, dalam bergaul bermasyarakat ada. Itu banyak cerita-cerita di antara kami yang baru-baru itu. Bahkan untuk betul-betul kalau bahasa sekarang itu move on ya, semangat gitu, kembali lagi itu kadang-kadang sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun itu baru bisa pulih betul-betul perasaannya, lepas dari keadaan tunanetra itu yang dirasa seperti habis kehidupan, selesai kehidupan. Banyak cerita-cerita, bahkan sampai sekarang pun masih banyak ya, walaupun kami ini sudah beraktivitas selayaknya para non tunanetra, itu pun kami masih banyak diomongin macam-macam, tingkah laku atau sikap yang macam-macam tuh masih ada saja. Tapi ya kami begitulah, menerima ketunanetraan juga mampu menerima konsekuensinya. Menerima ketunanetraan itu bukan hanya sekedar menerima tunanetra nggak bisa ngelihat ya udah gitu saja, bukan begitu.
Tapi konsekuensinya apa? Bagi tunanetra akan direndahkan orang, akan dianggap ngerepotin orang, akan itu semuanya konsekuensi dan kami harus bisa nerima itu gitu. Dan seandainya kami beraktivitas, ada juga persoalan-persoalan di dalam kehidupan seperti berjalan saja, kami nabrak-nabrak orang, jatuh ke selokan atau apa, itu konsekuensi sebagai tunanetra, ya sudah jalanin saja gitu. Ya begitu. Untuk mereka yang sudah bisa move on nih Pak, ini setelah 1 tahun ini biasanya apa sih yang pertama kali dikerjakan Pak? Atau langsung bergabung dengan ITMI Pak? Bisa juga, karena memang dengan bergabung bersama itu yang pertama menimbulkan rasa bahwa sebenarnya yang tunanetra itu bukan aku sendiri. Ada gitu ya. Banyak ya, rupanya yang seperti saya ini banyak. Dan bahkan yang teman-teman itu bisa ketawa, bisa bercanda, mereka pun bisa senang ya, bisa bersyukur. Dari situ saja, dari kumpul-kumpul sudah ada rasa terbangun semangat hidupnya gitu. Bahkan apalagi ini nanti kalau masuk ke dalam program ya, apalagi mengetahui bahwa teman-teman itu ada yang sudah berumah tangga. Berumah tangga kan berarti apa ya? Untuk laki-laki punya tanggung jawab untuk menafkahi, kemudian punya anak disekolahin. Berarti kan itu sama dengan yang non tunanetra. Non tunanetra berkeluarga, punya anak, nafkahi keluarga, nyekolahin anak. Tunanetra pun ada yang begitu dan mampu gitu. Jadi bagi yang baru-baru itu menjadi semangat, mereka bisa, aku kok nggak bisa gitu. Berarti membangkitkan semangat, aku pun pasti bisa seperti mereka, aku harus bisa seperti mereka. Bagaimana caranya? Itulah baru dalam perkumpulan ada sharing-sharing, ngomong-ngomong, ya termasuk juga tukar pikiran, menyemangati untuk teman-teman tunanetra yang baru-baru itu. Oke, jadi nggak hanya kumpul ngobrol, ternyata ada program juga di ITMI. Insya Allah. Programnya apa aja Pak? Nanti kita mau bahas kembali ya. Setelah beberapa selingan lagu berikut kaum muslim dan pemirsa dari MAJT TV, tetap bersama kami di 107,9 Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Masih bersama Eva dan ada juga Pak Abdul Manan, kaum muslim dari ITMI Kota Semarang, Ikatan Tunanetra Muslim Kota Semarang, yang insya Allah akan menemani Anda mengenal lebih jauh. Ternyata teman-teman tunanetra ini nggak perlu merasa sendiri. Ada komunitas yang bisa digunakan untuk mengisi kegiatan ya, melihat dan merasakan semangat untuk hidup dan bersyukur. Karena tunanetra itu nggak selalu merugikan ya Pak ya. Iya. Karena ada juga yang berkeluarga, pasti mereka juga punya masa depan, bekerja. Bahkan di beberapa instansi juga sudah ada kuota-kuota untuk teman-teman disabilitas tunanetra ya Pak. Iya, sepertinya seperti itu. Oke. Iya. Mengenal lebih jauh tentang ITMI Kota Semarang ini, ada beberapa program nih Pak. Boleh diceritakan dong program di tahun 2024 yang ternyata ITMI Kota Semarang itu ada sejak tahun 2000 gitu Pak. Iya. Ya, programnya itu tidak jauh dari tujuan utama Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia ya. Itu bahwa tadi kemuliaan Islam, kemuliaan muslimin, kemuliaan tunanetra. Intinya program yang diutamakan adalah bagian pendidikan dan dakwah, karena berawal dari pembentukan kepribadian muslim. Okay. Nah, berarti pendidikan tentang keislaman harus kita bentuk. Kita harus isi teman-teman tunanetra dengan pengetahuan Islami, hukum-hukum agama. Dari situlah, dari pengetahuan itu berusaha untuk menjadi muslim yang sebenarnya. Kalau memang sudah bisa sampai menjadi tingkat muslim, insya Allah dengan otomatis Islam itu memang terus mulia. Umat Islamnya pun walaupun tunanetra, tetap insya Allah kalau kita mengikuti agamanya Allah, insya Allah Allah pun akan selalu membantu kita gitu, walaupun dalam kesulitan kayak apapun. Kemudian juga dengan cara itu tunanetra yang memang pandangan orang rendah, tapi kalau mulia di sisi Allah, insya Allah akan dimuliakan juga nanti dalam kehidupannya. Jadi program yang paling utama di bidang pendidikan dan dakwah ini, pendidikan yang
paling penting dalam agama adalah mengetahui petunjuk agama, yaitu Al-Quran. Jadi di dalam Ikatan Tunanetra Muslim Kota Semarang, baca tulis Al-Quran ini karena tunanetra pakainya braille ya, huruf-huruf timbul, ini diwajibkan. Tahun 2024 ini diwajibkan. Kalau tahun-tahun sudah memang itu sifatnya masih anjuran-anjuran. Tapi karena banyaknya persoalan-persoalan yang ada, umat Islam yang mulai jauh dari Al-Quran, bahkan tunanetra sendiri jauh dari Al-Quran, itu eman-eman. Kemudian ada juga orang-orang yang sudah peduli, karena memang Al-Quran Braille itu mahal ya, sampai harganya kalau orang awas beli Al-Quran paling 100.000, 120.000. Kalau tunanetra enggak, sampai 1.800.000, bahkan sampai 2 juta lebih. Bagi tunanetra itu berat. Tapi banyak orang yang sudah memberikan bantuan. Al-Quran sudah di mana-mana, Al-Quran Braille. Banyak di antara kami yang sudah menerima itu. Tapi persoalannya enggak pada bisa baca. Jadi Al-Quran itu kan hanya sekedar diterima, disimpan saja. Karena itulah di tahun 2024 kami di bidang pendidikan dan dakwah mewajibkan seluruh anggota bisa baca Al-Quran Braille. Di Kota Semarang, anggota tunanetra itu ada sekitar 53 orang. Dari 53 itu terdapat 24 orang yang belum bisa membaca Al-Quran, bahkan mengenal huruf Braille pun belum bisa. Jadi kalaupun ada Al-Quran, ya nggak bisa dipakai apa-apa. Alhamdulillah, program ini disetujui sama seluruh anggota dan kita laksanakan di tahun 2024 ini dimulai dari Februari kemarin. Ada program keseluruhan 1 bulan sekali dilaksanakan. Awalnya dilaksanakan di Masjid Baitur Rahman awalnya. Tapi karena di Februari kemarin itu bersamaan dengan pemilu, dipindahkan ke Masjid Nurul Islam Kerapia. Kemudian Maret itu karena puasa, banyak juga kegiatan tunanetra di bulan puasa, akhirnya dibuat online. Dibuat online pakai handphone, pakai WA, grup-grup. Alhamdulillah itu bisa terlaksana. Ada yang terlaksana seminggu sekali, seminggu 2 kali, ada yang seminggu 3 kali. Itu bulan Maret karena puasa. Bulan April karena masih hari raya, ada yang masih mudik-mudik, ya juga masih dilaksanakan online. Di bulan Mei kemarin alhamdulillah sudah kita buat kembali, masih di Masjid Nurul Islam Kerapia. Itu terlaksana di sana bulan Mei. Bulan Juni kemarin ini baru tanggal 23 Juni itu rupanya ada dari Yayasan Tunanetra Muslim atau YKTM mengundang kami untuk pembelajaran Al-Quran Braille itu bertempat di Gedung Serikat Islam. Di mana kemarin itu ya, Gendong ya, di Jalan Gendong Selatan. Alhamdulillah sudah kami laksanakan, dan untuk bulan ini insya Allah kami laksanakan masjid sekitar rumahnya ketua, yaitu saudara Andi Setiono di sekitar Ungaran. Jadi insya Allah minggu ini bulan ini kami laksanakan di minggu ketiga tanggal 21 Juli insya Allah. Itu secara offline. Namun secara online ada yang dia privat, ada yang grup. Grup itu bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Selama ini ya alhamdulillah itu sudah mulai berjalan. Dari bulan Februari sampai saat ini, di antara 24 yang belum bisa membaca, dan yang selebihnya itu memperbagus saja, melancar dan memperbaguskan, tetap ada. Dari 24 itu alhamdulillah sudah ada 2 orang yang pindah Al-Quran. Kemudian ada 1 orang lagi yang mungkin beberapa kali pertemuan lagi naik Al-Quran. Dan yang lainnya alhamdulillah sudah bisa membaca, mengenal huruf dan membaca kata-kata Arab itu sudah mulai bisa alhamdulillah. Nah, ini program baca tulis Al-Quran di Kota Semarang dilaksanakan seperti ini, offline dan online. Kalau offline sebulan sekali,
Tapi ada juga masing-masing daerah, Semarang Selatan, Semarang Timur, Semarang Barat berinisiatif juga membuat pengajian baca tulis Braille ini secara offline. Itu seminggu sekali. Seperti saya yang di daerah Barat, Purwoyoso, itu melaksanakan seminggu sekali di hari Selasa. Ini insya Allah dirubah menjadi hari Rabu insya Allah. Itu program membaca dan menulis Al-Quran Braille. Di samping itu program untuk pendidikannya, kalau ini kan baru membaca Al-Quran, ada pendidikan yang untuk membentuk pribadi pengetahuan yang secara islami. Kami membuat program pengajian atau ta'lim setiap minggu itu 2 kali, walaupun pakai online. Di hari Khamis insya Allah kami membaca kitab hadis Arba'in Imam Nawawi. Itu insya Allah yang menyampaikan itu saya sendiri. Kemarin bukan Kamis ya, Jumat ya. Kemarin Jumat itu sudah hadis yang ke-41, udah hampir selesai, tinggal 1 lagi. Kemudian hari Sabtu itu hadis juga, tapi terkait dengan adab, kitab Adabul Mufrad yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ibnu Abdillah, juga tunanetra gitu. Nah ini biar supaya menambah pengetahuan secara islami dan juga hukum-hukum yang ada pada syariat Islam, sebagai tunanetra dapat melaksanakan itu semua. Itu program dalam pendidikan dan dakwah. Sebenarnya banyak lagi program-program yang terkait dengan pendidikan. Intinya kami berusaha membentuk pribadinya dulu, kualitasnya dulu, biar supaya baru bisa disebarkan. Itulah pendidikan dan dakwah. Kalau pendidikan, ilmu yang harus kita dapatkan, dakwah itu baru yang kita sampaikan. Kita belum bisa berdakwah menyampaikan kalau kita belum punya ilmu. Tapi kalau kita sudah berilmu, walaupun kita tidak ngomong, insya Allah tingkah laku kita itu pun sudah menjadi dakwah. Seperti kami seandainya ada kegiatan, kami tetap komitmen setiap waktu sholat dimanapun kami berhenti sholat. Kemudian ada ta'lim kami ikuti. Itu kalau di tempat umum, ya itu sebagai dakwah juga. Walaupun kami tidak ngomong dengan kepintaran ilmu kami, kebanyakan ilmu kami, tapi tunanetra yang mau sholat itu sudah menjadi dakwah. Apalagi di antara kami itu banyak yang sudah dipercaya untuk berkecimpung di masjid, musola, atau juga di sekolah-sekolah. Jadi orang bisa ngelihat, tunanetra pun mau sholat ke masjid, tunanetra pun mau sholat ke musola. Itu dakwah juga bagi yang bukan tunanetra tapi nggak mau ke masjid, ke musola gitu. Itu di antara program ITMI Kota Semarang untuk bidang pendidikan dan dakwah. Oke, di antaranya ada program baca tulis untuk Al-Quran Braille dan taklim tadi ya Pak. Pastinya masih banyak program yang lain. Sebelum kita ngobrol tentang program ini, Eva tuh penasaran Pak tentang anggota yang bergabung di ITMI Kota Semarang. Apakah mulai dari usia anak sudah dewasa atau hanya langsung ke usia-usia yang matang Pak? Kalau yang bergabung anggota dari ITMI anggota ITMI Kota Semarang saat ini yang 53 orang itu ada sekitar beberapa orang ya, 3 atau 4 orang mahasiswa. Selebihnya lewat dari mahasiswa atau juga yang sudah berumah tangga. Rata-rata begitu. Kalau yang anak-anak belum ada ya, belum ada. Tapi nanti ada kesempatan nggak sih Pak untuk anak-anak yang juga tunanetra bisa bergabung dengan ITMI Kota Semarang? Bisa saja kalau mau gitu ya. Kalau mau bergabung. Nanti juga ada program anak-anak pastinya Pak ya. Ya kalau memang ada orangnya baru dibuat program. Kalau nggak ada anak orangnya dibuat program ya untuk apa kan gitu ya. Ini informasi terbaru nih kaum muslim ITMI Kota Semarang juga membuka kesempatan ya bagi putra-putri Anda yang mungkin bisa bergabung dan ngaji bareng, karena ini ada pelatihan atau programnya menulis dan membaca Al-Quran Braille. Eva penasaran tentang
kesulitan yang dihadapi sama teman-teman Pak yang ada di ITMI Kota Semarang ketika belajar Al-Quran Braille itu seperti apa Pak? Sebenarnya kompleks ya, banyak sekali kesulitannya. Yang pertama, kemauan dari orangnya sendiri. Oke. Kebanyakan tunanetra itu udah nggak perlu lagi baca-baca, nggak perlu lagi belajar-belajar, bahkan asal diajak gitu, diajak yuk belajar Quran. Walaupun membaca Quran itu bagus, kebanyakan ngerabanya itu karena sulitnya. Jadi nggak usahlah ngeraba, ngapal saja gitu, menghafal gitu. Dengan mendengarkan. Begitu. Dengan mendengarkan, menghafal atau dibacakan kemudian menghafal. Padahal di antara kami yang sudah menghafal itu ada kesulitan tersendiri kalau sudah menghafal dengan adanya kesibukan, dengan adanya pertambahan usia, daya ingat tuh berkurang, lambat laun nanti hafalannya juga berkurang. Perlu ada referensi agar biar supaya ingat kembali. Kita nggak selamanya harus cari audio ya, cari YouTube itu untuk mendengarkannya baru kita ingat kembali. Nah itu karena sebab itu meraba Al-Quran Braille itu penting gitu. Jadi itu yang pertama, kesulitannya dari mereka sendiri mulai males untuk meraba. Yang kedua, ya kemalasan itu disebabkan juga karena merabanya kan terkait dengan kepekaan kulit ya. Kepekaan kulit, dan itu harus betul-betul saben dino atau setiap hari ngeraba. Kalau sehari 2 hari tidak meraba, walaupun yang sudah pinter itu akan kepekaannya berkurang gitu. Kepekaannya berkurang. Jadi betul-betul memang bukan kalau slow, tapi harus diselake gitu. Harus disempatkan untuk meraba. Nah, mereka yang seperti itu malas gitu ya. Kemudian juga kalau sudah meraba dari kulit itu nanti akan connect ke pikiran. Ini bentuk seperti ini huruf apa? Untuk mengenal itu kadang-kadang di antara kami itu yang baru-baru itu pusing ya. Yang seperti itu pusing. Kalau sudah tahu pun ini rabaannya apa, kemudian di pikiran ini apa, ngucapinnya itu susah lagi. Ngucapinnya. Dia gini, karena dalam Braille itu cuman sandi ya atau kode. Mungkin Mbak Eva tahu 6 titik mata dadu? Tahu Pak. Tahu, itu kan 6 titik itu kan. Ada kanan kiri, kemudian ada kanan kiri itu ada 2, kemudian ada atas tengah bawah kan. Nah itu 1. Kalau yang sebelah kiri itu posisinya yang atas 1, tengah 2, yang 3 itu di bawah, yang sebelah kanan titik 4, 5 dan 6 itu di bawah. Jadi banyak titiknya. Ada 6 titik. Semua huruf perwakilan dari titik-titik itu. Iya, nih jadi gambaran buat kaum muslim, Al-Quran Braille itu bukan seperti Al-Quran yang biasa kita temukan. Iya, bukan seperti orang awas begitu timbul kayak alif berdiri gitu kan. Iya, ba gitu, bukan begitu. Ini banyak titik-titik yang harus digunakan kepekaannya untuk meraba juga dan menghafal titiknya itu ya. Iya, menghafal titik. Kemudian juga ketika sudah dapat meraba, di pikiran ini merangkai ini huruf apa, bacaannya apa gitu. Itu harokat huruf ini, harokatnya ini, bacanya apa. Ketika sudah tahu ngucapinnya itu juga kebanyakan yang rada susah. Orang udah tahu ini hurufnya ini seperti ba, fathah, ba. Ngucapinnya itu masih berlipat-lipat gitu ya. Masih kesulitan gitu ya. Apalagi sampai merangkai beberapa kata berlanjutan. Itu ngerabannya pun harus berjalan terus. Kemudian pikirannya pun harus nyambung terus, lidah pun harus ngucap terus gitu. Itu sangat sulit. Nah, karena itulah kesulitan-kesulitan itu yang membuat para teman-teman tuh untuk memulainya agak susah, agak berat. Jadi kendala yang paling pertama, kemauan teman-teman itu yang paling utama. Yang kedua ya kesulitan untuk belajarnya, proses belajarnya memang rada susah. Kemudian yang ketiga, yang begitu itu harus ketemu langsung dengan guru. Kalau online ya bisa juga, tapi tidak semua yang bisa secara online. Harus ada yang offline juga. Nah, yang offline gini inilah yang menjadi kendala, kumpul di satu tempat yang pengaruhnya
waktu mereka ini banyak tersita. Apalagi seperti kami yang sebulan sekali itu harus setengah hari, bahkan bisa jadi hampir 1 hari keluar rumah. Padahal masing-masing kami itu punya pekerjaan, rata-rata mijat, dan untuk setengah hari ditinggal itu sudah meninggalkan beberapa pasien dan penghasilan yang sudah kita tinggal. Nah, mengorbankan itu banyak yang masih pikir-pikir gitu ya. Untuk belajar Al-Quran, mengorbankan waktu, mengorbankan pekerjaan, itu masih banyak yang pikir-pikir. Itu kendalanya. Apalagi kalau memang di antara kami itu yang penghasilannya memang kurang, minim. Untuk berangkat itu nggak punya biaya. Karena itulah dengan kendala-kendala itu kami pengurus berusaha bagaimana caranya kumpul itu tidak memberatkan mereka. Ya, kami berusaha transportasi kami tanggung. Kemudian mereka dalam setengah hari itu kami sediakan makan, snack, biar supaya ya nyaman lah dalam sehari itu. Transportasi, kemudian konsumsinya, kemudian juga ya ini ya sebenarnya untuk guru-guru kebetulannya dari kami juga mengorbankan waktunya. Ada rencana memang mencari dana untuk memberikan bisyarah. Tapi ya sekarang masih belum ada. Tapi yang penting bisa jalan saja, ini sudah alhamdulillah. Karena itu kami pun untuk kegiatan seperti ini ya membuka donasi juga. Bagi yang mau membantu kami buka. Ada yang secara pribadi kami sampaikan. Ada yang membantu setiap bulannya ngasih seberapa. Ada yang dia proposal memberikan donasi. Alhamdulillah sampai dari Februari sampai Juli ini sudah terlaksana. Insyaallah. Oke, jadi untuk pendengar siaran di Dais ini yang memiliki kelebihan rezeki ya Pak ya. Iya. Bisa membantu teman-teman karena Al-Qur'an Braille mahal banget ya Pak ya. Ya, dari Al-Qur'annya aja sudah sampai 2 juta. Nah, ketika sudah dibeli udah punya nggak bisa bacanya kan eman-eman. Karena mungkin mentornya gitu. Iya. Bisa bergabung dengan ITMI untuk belajar bareng ya Pak ya. Iya, kami juga membuka kepada tunanetra yang bukan ITMI kalau mau belajar Al-Qur'an ya dipersilakan. Ada memang tunanetra yang bukan ITMI ikut belajar ada. Tempat belajarnya di Masjid Nurul Iman Krapen juga. Nurul Islam kalau yang offline itu aslinya sekarang ini kita pindahkan memang ke Nurul Islam. Tapi kalau ada nanti instansi atau apa yang menghendaki kami hadir, ya kami akan hadir di tempat yang berbeda. Nah, gitu. nih, warga Krapek dan sekitarnya ternyata di Masjid Nurul Islam ya Pak ya. Iya. Sama Pak Abdul Manan yang bisa membantu nanti untuk teman-teman tunanetra belajar Al-Quran Braille yang ternyata perlu kesabaran dan mengingat setiap titiknya untuk bisa membaca Al-Quran Braille gitu. Iya, apalagi ada di antara kami yang umurnya sudah 68 tahun. Masih semangat Masih belajar. mau gitu, walaupun sangat susah. Dia tahu sebenarnya, tahu ini titiknya apa, hurufnya apa, ngucapinnya namanya umur segitu kan ngucapin sudah susah ya. Merangkainya pun sudah agak berat, tapi masih tetap mau belajar. Alhamdulillah sekarang ini sudah mengenal huruf, membaca sepatah-sepatah sudah mulai bisa. Nah, yang disinilah kami selalu sampaikan bahwa ini tidak ada ruginya. Belajar ini tidak ada ruginya, gitu. Karena Gusti Allah itu bukan menerima hasil, tapi Gusti Allah itu menerima usaha. Nggak penting hasilnya kayak apa, itu bagi Gusti Allah nggak apa-apa. Walaupun kita belajar begini nggak bisa-bisa, Gusti Allah tidak pandang nggak bisanya, tapi mau belajarnya itu. Gusti Allah itu menilai usaha kita. Walaupun tidak bisa-bisa, tapi tetap terus belajar. Insya Allah itu tetap dinilai oleh Gusti Allah. Jadi itu pun tidak ada yang sia-sia. Waktu yang dikorbankan itu tidak ada kesia-siaan. Itu yang kami tanamkan. Untuk mengatasi semua kendala-kendala itu, ya membuka pikiran, hati, agar sebenarnya itu yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Jadi nggak ada yang sia-sia, jangan sampai patah semangat untuk belajar gitu ya. Kalau untuk pendengar siaran di DS yang masih penasaran Pak, ingin mengenal lebih jauh tentang ITMI Kota Semarang ini bisa bergabung, ada kontak person yang bisa dihubungi Pak? Kalau ke sayanya sendiri insya Allah saya 0896
69391424 atas nama Abdul Manan. Oke. Ya, kemudian kalau memang mau di media ya, ada juga di YouTube. YouTube itu walaupun belum banyak ya yang dimasukkan di YouTube, akunnya Tunanetra Kota Semarang. Akunnya Tunanetra Kota Semarang. Kalau di Instagram itu PD Itmi Kota Semarang. PD Itmi Kota Nah, Semarang. itu kalau mau sedikit tahu ya program-programnya, walaupun belum banyak yang dimasukkan karena program yang kami buka akun YouTube, Instagram ini kan baru-baru saja ya. Jadi yang bisa dimasukkan ya baru-baru saja. Oke, untuk kegiatan lebih lanjut offline-nya yang sudah banyak berjalan sejak tahun 2000, nanti bisa bergabung di Masjid Nurul Islam Krapi atau menghubungi nomornya Pak Abdul Manan untuk Boleh. Kalau memang juga ada yang mau ikut berperan memberikan donasi, bisa juga. Sebenarnya ada di rekeningnya ITMI ada, tapi kalau untuk pendidikan dan dakwah itu dimasukkan ke rekeningnya saya. Itu ada nanti di Bank BRI 1372 01 00 150 3536 atas nama saya Abdul Manan. Ya, itu kalau mau berdonasi untuk kegiatan-kegiatan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kota Semarang. Sebenarnya banyak lagi program selain baca tulis Al-Quran Braille ya. Ya di antaranya kami berusaha teman-teman tunanetra untuk bisa berkembang secara pribadi. Kalaupun tidak ada yang bisa berkembang, kita membantu mereka. Seperti kami mencari donatur untuk sembako. Biasanya itu setahun, kadang-kadang sekali atau 2 kali. Terlaksana biasanya kalau Ramadan sudah insya Allah kami usahakan. Itu sekali minimal. Kalau sampai 2 kali itu biasanya nanti ditambah dengan Maulid Nabi. Insya Allah nanti ada rencana memang Maulid Nabi di bulan September kami buat acara pembagian sembako untuk teman-teman tunanetra. Dan itu di acara Maulid Nabi, dan kami barengkan rencananya ada bansos, ada baksos. Baksosnya itu kami juga berperan dengan keahlian pijat, kami memberikan pijat gratis kepada kepada warga. Okay. Juga ada rencana juga bekerja sama dengan ini yang dari Masjid Agung ini terapi tibin nabawi ya, seperti kayak bekam atau juga obat-obat herbal. Okay. Rencananya juga seperti kemarin bulan Juni kami juga disponsori oleh dari pihak kedokteran Undip untuk pemeriksaan kesehatan. Ada tensi, kolesterol, asam urat. Mungkin ada rencana digabungkan juga untuk pemeriksaan kesehatan secara gratis. Itu rencananya, insya Allah. Oke, semoga terlaksana ya Pak. Insya Allah. Karena banyak banget program dari ITMI ini untuk menyejahterakan anggotanya ataupun warga sekitar yang mungkin belum bergabung dengan ITMI, nanti bisa bergabung, bisa mengontak ke Pak Abdul Manan nih kaum muslim, atau cek aja di Instagramnya PD ITMI Kota Semarang ya Pak. Iya. Nah nanti di sana bisa melihat nih beberapa program yang sudah dimunculkan di Instagram, atau mengontak di Pak Abdul Manan 0896 6939 1424. Yeah. Banyak program ITMI sejak tahun 2000 yang masih berlangsung sampai sekarang. Tadi sudah kita bahas tentang beberapa tujuan dan programnya. Semoga lain waktu bisa bertemu kembali ya Pak. Insya Allah. Kita akan mengenalkan ITMI kepada pendengar setia Radio Dais nantinya. Terima kasih Pak Abdul Manan sudah ramu di Radio Dais. Semoga sehat selalu. Bisa selalu menebar kebaikan untuk pendengar setia Radio Dais dan anggota yang ada di itu. Amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslim, Eva dan Pak Abdul Manan, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Kami mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk pemirsa MAJ TV. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.